Ya, tapi di tengah operasi rahasia ini, Endo mendapat telepon dari seorang jurnalis yang pernah membuat artikel tentang ledakan di rumah Yuki. Jurnalis itu mengatakan kalau dalang dari ledakan itu sudah diketahui. Orang itu bernama Sarada. Dan inilah dia Sarada itu, orang yang terbaring di meja operasi ini. Ternyata secara tidak disengaja Yuki sedang mengoperasi dan berusaha menyelamatkan nyawa orang yang sudah membunuh orang tuanya. Endo langsung memberitahukan kepada Yuki. Mendengar itu, Yuki langsung menghentikan operasi dan teringat dengan kejadian naas yang menimpa ayahnya. Yuki benar-benar marah dan tidak mau melanjutkan operasi itu dan berkata biarkan saja orang itu mati. Yuki pun tak kuasa menahan tangis, namun Endo berusaha menguatkan Yuki. Endo berkata jika ia tidak melanjutkan operasi itu sama saja dengan membunuh. Karena Yuki tidak mau sama jahatnya dengan orang di meja operasi itu. Dengan berbesar hati, Yuki yang merupakan bocah 10 tahun ini melanjutkan operasi bedah yang sebenarnya sangat sulit. Ayah dan ibunya lah yang sudah mengajarkan ilmu bedah kepada Yuki sejak lahir. Operasi pun berhasil, Yuki hanya bisa terus menatap orang yang sudah orang tuanya. Endo pun langsung membagikan imbalan kepada Yuki berupa coklat. Sedangkan para perawat lainnya diberikan uang masing-masing 100 juta. Yuki memang tidak mau menerima uang sebagai imbalannya. Ia hanya meminta sebuah coklat yang sangat lezat. Oleh karena itu, ia mendapat julukan sebagai dokter coklat. Pihak rumah sakit pun langsung memberitahukan kepada mereka untuk segera pergi jika operasi sudah selesai. Sebab sudah banyak polisi berdatangan karena sebenarnya mereka semua melakukan operasi secara ilegal. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya dokter coklat itu adalah seorang anak kecil. Sementara itu, anak pasien mereka tadi baru mengetahui kalau sang ayah ternyata sudah pernah berbuat sangat kejam. Anak ini tampak sangat marah sekali dengan ayahnya. Setelah berhasil dengan operasi sebelumnya, Endo bersama anggota tim lainnya pun mempersiapkan diri untuk operasi berikutnya. Namun saat salah satu anggota tim sedang mengambilkan minum, tampak di tangannya ada sebuah tato yang sama persis dengan penyusup yang membuat rumah Yuki meledak dan membuat ayahnya kehilangan nyawa 2 tahun lalu. Beberapa hari yang lalu, Yuki baru saja menjalani hari yang sangat berat. Sampai-sampai ia seringkali mengalami mimpi buruk. Bahkan sampai sekarang kehidupannya tidak aman. Selalu ada orang yang mengintainya. Demi menghibur Yuki, teman-temannya memiliki rencana untuk mengajak Yuki menonton konser salah satu grup terkenal di Jepang. Tentu saja Yuki sangat bergembira sekali. Mereka pun langsung bergegas menuju ke tempat konser. Namun Onda yang merupakan kakak Yuki tidak ikut ke konser ini. Onda masih sibuk menjalani misinya mencari dalang pembunuhan orang tua Yuki. Kali ini Onda mendatangi tempat di mana komplotan itu membuat tato yang menjadi tanda keanggotaan mereka. Tato artis ini mengatakan kalau benar 2 tahun lalu ada gerombolan gangster datang ke tempatnya untuk membuat tato. Para gangster menyebut nama mereka adalah Megumi. Endo pun meminta daftar nama pelanggan pada saat itu. Namun ternyata buku daftar nama pelanggan sudah dibawa paksa oleh para gangster. Saat Endo keluar dari tempat tato, ia memergoki orang yang terus mengintai dirinya dan Yuki. Endo pun langsung mengejar